Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Febriati dengan stambuk E281200030. Saya dari kelas AGT1 Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan konsep PHPT, yaitu pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman cabai atau Capsicum annum L. Bagian 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, definisi tanaman cabai atau Capsicum annum L. Tanaman cabai merupakan perdu tanaman dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum annum L. Cabai berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru, dan menyebar ke negara-negara benua Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk negara Indonesia. Tanaman cabai memiliki banyak ragam tipe pertumbuhan dan bentuk buahnya. Nah, selanjutnya definisi penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Penyakit antraknosa pada tanaman cabai adalah penyakit jamur yang disebabkan oleh spesies jamur Colectricum. Nah, jamur ini menyerang berbagai bagian tanaman cabai, termasuk daun, batang, dan buah. Penyakit antraknosa sendiri dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman cabai dan mengurangi hasil panen. Nah, selanjutnya hama yang biasa menyerang pada tanaman cabai meliputi ada 7, yaitu yang pertama thrips. Dapat kita lihat pada gambar ini, kutu daun apis, kutu daun persik, tungau, kutu kebul, lalat buah, dan ulat gerayak. Selanjutnya, penyakit antraknosa pada tanaman cabai disebabkan oleh spesies jamur dari genus Colectricum. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit antraknosa ini meliputi, yaitu yang pertama spora jamur. Nah, spora jamur ini penyakit antraknosa yang menyebabkan menyebar luas pada spora jamur atau Colectricum. Yang kedua, kelembaban yang tinggi menjadi faktor penting dalam perkembangan penyakit antraknosa. Yang ketiga, temperatur atau suhu. Nah, suhu yang hangat hingga sedang juga mendukung pertumbuhan jamur Colectricum penyebab penyakit antraknosa ini. Dan yang terakhir yaitu luka atau cedera. Nah, tanaman cabai mengalami luka atau cedera pada daun, batang, atau buah menjadi lebih rentan terhadap infeksi jamur Colectricum. Luka-luka ini dapat diakibatkan oleh serangan hama, pengolahan mekanis yang tidak hati-hati, atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh penyakit antraknosa ini ada beberapa. Yang pertama, penurunan kualitas buah, kerontokan daun, penurunan hasil panen, gangguan pertumbuhan tanaman, dan yang terakhir gangguan pertumbuhan tanaman. Kerusakan akibat penyakit antraknosa dapat berdampak negatif pada produksi, kualitas, dan keberlanjutan budidaya cabai. Di bagian 2, gejala penyakit. Nah, di sini ada beberapa deskripsi gejala penyakit antraknosa. Yang pertama, gejala pada daun. Nah, gejala pada daun ini berupa munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat atau kemerahan pada permukaan daun. Bintik-bintik ini kemudian membesar dan berkembang menjadi lesi berwarna coklat gelap dengan tepi merah atau hitam. Nah, selanjutnya gejala pada batang. Gejala pada batang munculnya bintik-bintik coklat atau kemerahan pada batang cabai. Bintik-bintik ini dapat berkembang menjadi lesi berwarna coklat gelap dengan tepi yang terlihat basah atau berair. Yang berikutnya yaitu gejala pada buah. Gejala pada buah ini ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat atau kemerahan pada permukaan buah cabai yang masih muda. Nah, bintik-bintik ini kemudian berkembang menjadi lesi coklat gelap atau hitam pada buah yang matang. Selanjutnya saya akan membahas
Apa itu perbedaan infeksi awal dan infeksi lanjutan? Nah, langsung saja. Yang pertama, infeksi awal. Infeksi awal ini terdapat pada daun, batang, ataupun buah. Nah, yang pertama saya bahas infeksi awal pada daun. Nah, infeksi awal pada daun ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat atau kemerahan. Bintik-bintik ini mungkin belum tentu jelas terlihat dan masih berukuran kecil. Selanjutnya, infeksi awal pada batang. Nah, pada batang, infeksi awal ditandai dengan adanya bintik-bintik coklat atau kemerahan yang mungkin terlihat seperti lesi kecil pada permukaan batang. Dan yang ketiga, infeksi awal pada buah. Pada buah yang masih muda, infeksi awal ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat atau kemerahan. Bintik-bintik ini mungkin belum terlalu jelas terlihat pada tahap ini. Selanjutnya, pada infeksi lanjutan, sama juga seperti tadi infeksi awal. Di sini juga terdapat ada 3 penjelasan dari daun, batang, buah. Yang pertama, infeksi lanjutan pada daun. Nah, infeksi lanjutan pada daun ditandai dengan lesi yang membesar dan berkembang menjadi area yang lebih besar. Kedua, pada batang, infeksi lanjutan pada batang ditandai dengan lesi yang membesar dan berkembang, dapat menyebabkan pembusukan atau keretakan pada jaringan batang. Dan yang ketiga, pada buah. Nah, infeksi lanjutan pada buah ditandai dengan perkembangan lesi yang lebih besar, berwarna coklat gelap atau hitam, dan seringkali memiliki tekstur yang basah atau berair. Selanjutnya, penyebaran dan penularan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit antraknosa. Yang pertama, kelembaban, suhu, kerentanan varietas, kontaminasi tanah, praktik budidaya, dan yang terakhir itu penyebaran melalui air. Baik, berikut cara penularan penyakit antara tanaman cabai. Nah, yang pertama itu penularan melalui spora. Nah, penularan melalui spora ini yaitu penyakit antraknosa dapat menyebar melalui spora jamur Colectrichum. Nah, spora ini dapat tersebar melalui udara, melalui angin, atau disebabkan oleh percikan air hujan. Selanjutnya, penularan penyakit dengan kontak langsung. Nah, seperti apa kontak langsung? Nah, tanaman cabai yang terinfeksi secara langsung dapat menularkan penyakit kepada tanaman yang sehat melalui kontak langsung antara jaringan tanaman dan yang terinfeksi dan yang sehat. Selanjutnya, melalui alat pertanian. Nah, melalui alat pertanian ini yaitu penggunaan alat pertanian yang terkontaminasi seperti pisau, gunting, atau alat pemangkas yang tidak steril dapat menyebabkan penyebaran penyakit antara tanaman cabai. Selanjutnya, pengendalian penyakit antraknosa. Nah, di sini ada beberapa pengendalian yang dapat kita lakukan pada penyakit antraknosa ini, yaitu yang pertama, praktik kebersihan dan sanitasi dalam budidaya tanaman cabai. Nah, praktik kebersihan dan sanitasi ini berupa pembersihan di areal perkebunan tanaman cabai sendiri. Yang kedua, penggunaan benih yang tahan terhadap penyakit antraknosa. Nah, di sini seperti contohnya kita harus memilih benih yang tahan terhadap penyakit dan yang tidak mudah terserang oleh penyakit. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan pertanian untuk mengurangi risiko infeksi. Di sini pengelolaan ini berupa kita harus mengolah dengan secara baik. Bagaimana kita harus mengolah secara baik agar ketika penanaman cabai tidak terlalu mengalami infeksi atau tidak juga menyebabkan penurunan hasil. Selanjutnya, penggunaan metode pengendalian hayati seperti penggunaan agen hayati. Di sini pengendalian hayati, dan di sini contohnya seperti menggunakan agen hayati. Nah, di sini agen hayati ini seperti kita menggunakan jamur Trichoderma untuk membunuh seperti jamur Colectrichum. Di situ kita
Intinya untuk pengendaliannya itu kita menggunakan jamur, contohnya Trichoderma sp ataupun selain sebagainya. Nah, selanjutnya penggunaan bahan kimia yang efektif untuk mengendalikan penyakit. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan bahan kimia seperti pestisida atau lain sebagainya. Dan penggunaan bahan kimia ini juga tidak perlu terlalu, karena dia juga bisa mengakibatkan mengakibatkan terganggu kesehatan, pencemaran lingkungan ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan rotasi tanaman yang tepat untuk mengurangi populasi patogen. Dan yang terakhir, pemantauan teratur dan langkah-langkah pemantauan untuk mengidentifikasi infeksi awal. Nah, pemantauan teratur ini kita harus menentukan kapan saja waktu untuk memantau tanaman tersebut agar infeksi awal dari penyakit Colletrichum, dari penyakit antraknosa sendiri ini dapat dicegah agar penularannya tidak semakin meluas seperti itu. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu yang pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman cabai meliputi identifikasi awal, dan yang seperti yang kita jelaskan tadi, kedua kebersihan dan sanitasi, yang ketiga penggunaan varietas yang tahan penyakit, dan yang keempat penggunaan fungisida yang tepat. Nah, yang berikutnya dalam usaha untuk mengurangi dampak penyakit antraknosa pada tanaman cabai, praktik pengendalian yang tepat dapat sangat membantu. Nah, dengan mengharapkan praktik pengendalian yang tepat dan konsisten, harapannya adalah dapat mengurangi dampak negatif antara antraknosa pada budidaya cabai, melindungi tanaman, dan meningkatkan produktivitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman cabai atau Capsicum annum L. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.